Isu mengenai calon pelatih baru Timnas Indonesia kembali menjadi topik hangat yang menarik perhatian publik saat ini. PSSI dikabarkan menempatkan dua nama besar dari kancah Eropa dalam radar serius mereka. Dua sosok yang santer diperbincangkan dan menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola adalah Giovanni van Bronckhorst dan John Hartman. Rumor ini bahkan telah menyita perhatian Sky Sports dan Football Zone yang turut menyoroti spekulasi panas mengenai masa depan skuad Garuda. Kedua kandidat ini menawarkan rekam jejak yang sangat kontras, namun sama-sama memiliki kualitas kelas dunia. Kondisi inilah membuat publik dan para pengamat sepak bola mulai membandingkan keunggulan serta kekurangan masing-masing untuk memimpin tim merah putih. Kini, PSSI dihadapkan pada pilihan yang sulit antara pelatih yang bergelimang trofi atau seorang spesialis yang piawai membangun tim nasional dari nol. Giovanni van Bronckhorst memiliki keunggulan mutlak yang sulit dibantah dengan koleksi gelar juara. Pelatih berdarah Maluku ini tercatat sukses meraih 7 trofi bergengsi bersama 4 klub berbeda sepanjang kepelatihannya. Puncak prestasinya ia ukir saat menukangi Feyenoord Rotterdam di Liga Belanda dengan mempersembahkan gelar Eredivisie dan Piala KNVB. Keberhasilan tersebut berlanjut ketika ia membawa Rangers FC menjuarai Piala Skotlandia. Yang terbaru, Gio sukses mengantar Besiktas meraih Piala Super Turki pada musim ini. Mentalitas juara yang telah teruji di level klub top Eropa ini menjadi nilai juara utama seorang Gio. Dengan pengalamannya di kompetisi domestik dan Eropa, jelas tidak perlu diragukan lagi. Dari segi taktik dan gaya bermain, Gio dinilai sangat cocok dengan karakter pemain Indonesia saat ini. Ia dikenal gemar menerapkan formasi agresif seperti 4-3-3 atau 4-2-3-1. Mantan kapten timnas Belanda ini mengandalkan serangan cepat yang dibangun dari sektor sayap, dilengkapi dengan penerapan pressing tinggi sebagai senjata utama untuk menekan lawan. Pendekatan taktis ini selaras dengan pondasi yang telah dibangun oleh Shin Tae-yong, di mana transisi cepat dan kecepatan para pemain sayap menjadi kunci permainannya. Namun, di balik keunggulannya, Gio memiliki satu catatan yang kerap menjadi sorotan tim asuhannya yang sering menunjukkan inkonsistensi performa yang cukup fatal di pertengahan musim, sebuah hal yang perlu dipertimbangkan PSSI. Berbeda dengan Gio, John Hartman dikenal sebagai seorang pakar yang sangat mumpuni dalam membangun dan memoles tim nasional. Karir gemilangnya dimulai dari tim putri Selandia Baru, namun reputasinya melejit saat ia menangani timnas Kanada selama beberapa tahun terakhir. Pencapaian paling monumental adalah ketika Hartman sukses membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Sebuah momen bersejarah yang mengakhiri penantian panjang selama 36 tahun. Hal ini membuktikan kemampuannya mendongkrak performa tim nasional dalam kurun waktu yang relatif singkat. Statistiknya bersama Kanada terbilang solid dan stabil dengan catatan 36 kemenangan selama 5 tahun masa kepemimpinannya. Kelebihan utama Hartman terletak pada fleksibilitas taktik di lapangan. Ia memiliki formasi dasar 3-4-3 yang sangat dinamis, mampu bertransformasi menjadi 4-4-2 saat tim berada dalam posisi bertahan. Gaya ini menghasilkan pertahanan yang rapat namun mematikan saat melakukan counter-attack cepat melalui sayap menjadi andalan utamanya. Hartman sendiri memiliki catatan kurang meyakinkan di level klub. Karirnya di Toronto FC berjalan kurang mulus dan menuai kekecewaan dengan menelan 25 kekalahan dari total 46 pertandingan. Statistik ini menimbulkan keraguan mengenai kemampuannya dalam menjaga konsistensi performa tim dalam kompetisi jangka panjang. Selain itu, Hartman juga kalah telak dari Gio dalam aspek prestasi nyata berupa lemari trofinya masih kosong dari gelar mayor. Ini PSSI dihadapkan pada pilihan strategis. Apakah timnas Indonesia lebih membutuhkan mentalitas juara instan dan pengalaman klub top ala Giovanni van Bronckhorst atau spesialis pembangunan tim dan fleksibilitas taktik seperti John Hartman? Pilihan ini harus selaras dengan target jangka panjang dan kebutuhan mendesak skuad Garuda di masa depan.